Selamat datang di channel Gali Lagi. Di tutorial Microsoft Excel kali ini, kita akan membahas mengenai pivot table, di mana kita akan membuat formula di dalam pivot table. Adapun studi kasus, yang mau kita buat adalah membuat laporan keuangan, menggunakan pivot table, disertai dengan penggunaan formula di pivot table. Kita mempunyai data laporan keuangan. Nama tabel ini adalah tabel data 1, dan kita akan membuat rumus di dalam pivot table. Kita langsung membuat pivot table saja. Insert pivot table from data range, kemudian data 1, klik OK. Lalu kita buat laporan pivot table-nya. Di row adalah account, kemudian di values ada budget dan juga aktual. Biar lebih rapi, kita naikkan ke atas, lalu kita formatnya kita benerin, masukin ke accounting. Sini desimalnya tidak perlu, lalu kita kasih warna red. Sini klik OK. Oke, kita akan membuat rumus gross profit yang dihitung dari sales revenue dikurangi dengan COGS. Maka kita bisa menggunakan fitur formula yang ada di pivot table, yaitu di menu pivot table analyze, kemudian klik field, items, and set. Di sini kalau kita lihat ada calculated field dan juga calculated item. Yang membedakan adalah kalau kita lihat di data, kolom header ini adalah field, ya. Sementara untuk yang baris ini adalah item. Jadi kalau misalnya kita mau menghitung gross profit yang dihitung dari sales revenue dikurangi dengan COGS, maka kita harus menggunakan calculated item. Kita masuk lagi di sini, kita langsung buat rumusnya. Klik di salah satu sel, kemudian pivot table, calculated item, kita masukkan sini gross profit yang dihitung dari, kita klik account, lalu sales revenue ditambah dengan COGS. Karena COGS di sini sudah saya minusin, saya klik OK, maka akan didapat gross profitnya adalah ini. Berikutnya kita akan menghitung untuk variance dari aktual versus budget. Kalau kita lihat di data, budget dan aktual ini bentuknya adalah kolom header. Jadi kita harus menggunakan calculated field. Kita klik di sini di salah satu selnya, kemudian pivot table analyze, kita pilih calculated field. Kita masukkan di sini adalah actual versus budget. Rumusnya adalah actual minus budget. Klik OK. Maka akan didapat hasilnya adalah ini. Perbedaan keduanya adalah kalau misalkan calculated item, kalau kita lihat di selnya ada rumusnya seperti ini. Sementara kalau misalkan calculated field, dia tidak ada rumusnya. Jadi ini pemahaman dasar untuk pembuatan formula di pivot table. Kita akan masuk studi kasus yang lebih kompleks, yaitu pembuatan laporan keuangan menggunakan pivot table, di mana datanya adalah ini. Ya, saya mempunyai table data, namanya adalah data 2. Perbedaan dengan data 1 yang tadi adalah budget dan aktual. Kalau di data 1, dia dibagi ke dalam 2 kolom, sementara untuk yang data 2 ini, budget dan aktualnya dia masuk ke dalam 1 kolom. Kita langsung buat pivot table-nya. Dan kita akan masukkan akunnya di rows, lalu balance ada di values, dan saya coba rapikan, saya drag ke atas, kemudian sales discount kita masukkan ke atas. Oke, di baris ini saya akan membuat rumus. Yang pertama adalah net revenue yang diambil dari sales revenue dikurangi dengan diskon, kemudian gross profit, lalu operating expenses, kemudian operating profit, lalu percentage gross profit dan juga percentage operating profit. Kita klik saja di salah satu selnya, kemudian masuk ke pivot table analyze lagi, kita klik calculated item. Yang pertama adalah net revenue. Rumusnya adalah sales revenue ditambah dengan discount, karena diskonnya sudah dikasih
negatif, jadi di sini saya tambah. Untuk langsung membuat rumus baru, kita klik add, lalu kita buat rumus baru. Berikutnya adalah gross profit. Net revenue ditambah dengan COGS. Add. Kita buat lagi rumus baru. Operating expenses. Rumusnya adalah hapus. Rumusnya adalah penjumlahan untuk depresiasi, professional fee sampai dengan utilities. Di formula ini kita bisa menggunakan rumus standar yang ada di Microsoft Excel seperti halnya sum, max, min, average, dan juga if. Di sini saya akan menggunakan sum, depresiasi, koma, professional fees, koma, repair maintenance, koma, salary, koma, utilities. Tutup. Saya add lagi untuk menghitung operating profit. Ini saya hapus. Rumusnya adalah gross profit plus operating expenses. Saya add lagi untuk menghitung gross profit percentage, yang mana rumusnya adalah gross profit dibagi dengan net revenue. Ini saya hapus lagi. Saya add lagi, yang terakhir adalah operating profit percentage yang dihitung dari pembagian antara operating profit dibagi dengan net revenue. Saya klik OK, maka kan terlihat rumus yang sudah kita buat tadi di sini. Kita coba rapikan dulu untuk percentage gross profit dan juga operating profit. Kita tidak bisa menggunakan klik kanan lalu number format, karena kalau kita lakukan ini, misalkan kita ganti dengan percentage, maka semua yang ada di sini, item di sini akan menjadi percentage semua. Misalkan saya klik OK, maka akan menjadi percentage semua. Saya tidak mau seperti itu, saya undo saja. Maka caranya adalah kita blok dua baris ini, kemudian kita pakai format numbering yang biasa, yaitu masuk di menu home, lalu kita klik percentage, kemudian kita kasih 2 desimal. Oke, kita rapikan dulu datanya. Net revenue kita pindah ke atas di sini, lalu gross profit kita pindahkan juga ke atas. Gross profit percentage pun kita pindahkan ke atas. Data sekarang sudah siap, kita tambahkan skenario di kolom. Dan terlihat di sini ada aktual dan budget untuk seluruh negara, ya. Dan kita akan tambahkan lagi country di kolom, dan ini adalah laporan keuangan untuk masing-masing negara. Kita hilangkan totalnya, klik di desain, kemudian grand total kita hapus, lalu ini hapus, maka semuanya tidak ada grand totalnya. Berikutnya adalah kita akan membuat formula untuk menggabungkan masing-masing negara ini ke dalam grup negara. Misalkan Prancis, Jerman, dan UK itu akan masuk ke dalam grup Europe, sementara untuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam dia akan masuk ke dalam grup Asia. Kita buat formulanya kembali di pivot table analyze, lalu klik calculated item. Kembali lagi, data country ini kalau kita lihat di data 2, country ini ada di baris, jadi kita harus menggunakan calculated item. Kita klik di salah satu sel negara ini, kemudian pivot table analyze, lalu calculated item. Kita buat rumusnya Europe. Formulanya adalah Prancis ditambah dengan Jerman tambah dengan UK. Kita add, lalu tambahkan Asia untuk rumus baru.
rumusnya adalah Indonesia tambah Malaysia tambah Vietnam. Kita klik OK. Maka akan dibentuk rumus baru yang merupakan grup dari negara-negara tersebut. Kita filter saja datanya. Kita cuma mau tampilkan Europe dan juga Asia. Dan terlihat datanya sudah siap. Untuk Europe adalah ini datanya, Asia adalah ini. Pertanyaannya, apakah ini datanya sudah benar? Belum tentu. Kita lihat di sini, gross profit ataupun operating profit. Ini memakai rumus yang salah. Coba saya tampilkan salah satu negara saja, Prancis ya misalkan. Kalau kita lihat di sini, untuk negara Prancis, perhitungan gross profitnya adalah gross profit dibagi dengan net revenue. Sementara untuk yang kategori grup Europe ataupun Asia, dia rumusnya adalah Prancis tambah Jerman tambah UK. Harusnya adalah gross profit dibagi net revenue. Jadi perhitungan ini salah. Kita coba lakukan uji secara manual. Gross profit untuk yang aktual Europe ini sama dengan gross profit dibagi dengan net revenue. Harusnya hasilnya adalah 21,97%. Sementara di sini 66,06%. Kita akan menggunakan solve order. Masuk di pivot table analyze, kemudian solve order. Kalau kita lihat, di sini adalah semua formula calculated item yang sudah kita buat. Pada prinsipnya, pivot table akan menggunakan rumus yang paling terakhir dari data yang ada di sini. Jadi, ketika kita sudah membuat rumus gross profit percentage, yang mana adalah gross profit dibagi net revenue, sementara ketika kita buat ada calculated item lagi, yaitu Europe, maka rumus yang ada di sini, gross profit ini akan ditimpa dengan rumus yang di bawahnya. Jadi, rumus yang paling bawah ini adalah rumus yang akan menimpa rumus-rumus yang di atasnya. Sehingga supaya perhitungan gross profit percentage ini benar, maka dia harus diletakkan di paling bawah. Dan operating profitnya pun ini diletakkan di paling bawah. Oke, kalau kita lihat di sini ya rumusnya ya. Rumusnya di sini adalah Prancis ditambah Jerman tambah UK, yang mana hasilnya adalah 66,06%. Ketika saya klik close, maka rumus ini akan berubah. Kita close, dan terlihat rumusnya sekarang menjadi gross profit dibagi net revenue. Dan kalau kita lihat hasilnya pun sudah benar. Kita bisa tambahkan slicer untuk mempercantik laporan. Kita klik insert slicer, kemudian kita masukkan date. Oke, kita geser ke sini saja. Kita bisa filter datanya, misalkan ini Januari, ini laporan kumulatif Januari Februari, dan seterusnya. Yang terakhir, kita bisa melihat formula apa saja yang sudah kita buat di pivot table dengan klik pivot table analyze. Jangan lupa seleksi di salah satu selnya di dalam area pivot table, kemudian klik fill, item and set, kemudian list formula. Maka dia akan dibuatkan sheet baru, yang mana ini adalah formula yang sudah kita buat tadi. Demikian tutorial kali ini, kita akan lanjutkan tutorial Microsoft Excel selanjutnya.